Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di channel GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Melanjutkan pelajaran teologi Kristen, kali ini kami mengajak saudara-saudara untuk belajar tentang bibliologi, yaitu belajar tentang teologi Alkitab yang pasti disajikan dengan rasa sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Kami berharap sajian ini memperlengkapi saudara sehingga pemahaman akan Tuhan Yesus semakin mendalam. Agar channel ini semakin memberkati banyak orang, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Selamat menikmati sajian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan belajar bersama-sama mengenai doktrin Alkitab yang sering disebut juga sebagai bibliologi. Pelajaran ini akan disampaikan secara berseri. Oleh karena itu ada baiknya Anda membuka terlebih dahulu episode-episode sebelumnya. Ciri khas kita adalah sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, praktis. Bibliologi kita adalah bibliologi sedap. Hari ini kita akan membahas tentang iluminasi atau sering disebut sebagai penerangan batin. Mengapa ini penting? Karena beberapa hamba Tuhan sering tumpang tindih pemahamannya berkaitan dengan iluminasi, pewahyuan, dan juga inspirasi atau pengilhaman. Kawan sehati dalam Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan iluminasi atau dengan penerangan batin? Kata penerangan dalam kaitannya dengan iluminasi menunjuk kepada pelayanan Roh Kudus yang memampukan orang percaya untuk mengerti dalam arti paham Alkitab, teks atau ayat-ayatnya, dan menerimanya kebenaran itu di dalam hidupnya sebagai kebenaran yang hakiki, yang mutlak. Mari kita perhatikan Efesus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini adalah karya Roh Kudus yang menerangi hati kita, sehingga kita bisa paham, bisa mengerti kebenaran yang terdapat dalam Alkitab saat kita membaca, meneliti, maupun saat kita mendengarkan. Ini adalah karya Roh Kudus yang disebut sebagai penerangan batin atau iluminasi. Ini yang sering disalah katakan oleh beberapa pengkhotbah atau pendeta. Mereka berkata atau berdoa, kiranya kita dipenuhi roh hikmat wahyu, dalam pengertian kiranya kita ada inspirasi Tuhan sehingga kita memperoleh rema. Bahkan kadang-kadang ada yang berkata, kiranya Engkau memberikan wahyu sehingga kita mendapatkan rema. Kiranya Engkau memberikan pengilhaman sehingga kita mendapatkan rema. Overlapping antara wahyu
ilham, dan iluminasi. Kawan sehati dalam Tuhan, bukan wahyu, apalagi inspirasi yang kita minta. Kenapa? Karena inspirasi itu adalah karya Tuhan Roh Kudus kepada penulis Alkitab. Sedangkan pewahyuan baik umum atau khusus puncaknya adalah di dalam diri Yesus Kristus. Semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Sehingga seharusnya yang kita minta bukan wahyu, apalagi inspirasi. Yang kita minta, yang kita butuhkan adalah iluminasi atau penerangan batin. Kenapa? Karena Alkitab sudah komplit tertulis. Wahyu Allah baik secara umum maupun khusus sudah tertulis di dalam Alkitab melalui inspirasi Roh Kudus kepada penulis. Sehingga Alkitab sudah komplit. Sekarang yang dibutuhkan apa? Penerangan batin, iluminasi supaya ketika kita membaca Alkitab atau ketika kita mendengarkan berita Alkitab, kita bisa paham kebenaran itu dan bisa masuk di dalam hati kita secara benar dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari secara benar pula. Jadi ada tiga tekanan yang penting dalam iluminasi. Yang pertama, iluminasi itu berkaitan dengan orang percaya. Termasuk di dalamnya adalah kedewasaan rohani orang percaya. Jadi, kalau bicara iluminasi, tekanan utamanya adalah itu terjadi atau berlaku kepada orang percaya. Dan lebih khusus lagi kedewasaan rohani orang percaya itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu bicara mengenai kapasitas atau kemampuan untuk dapat paham, untuk dapat mengerti, untuk dapat menerima dan menerapkan kebenaran Alkitab. Artinya apa? Artinya iluminasi itu tidak akan efektif. Atau lebih ekstrim lagi, tidak akan terjadi bila orang tersebut belum percaya. Apalagi belum dewasa imannya. Tapi iluminasi itu terjadi kepada orang yang percaya. Orang yang dewasa imannya. Sehingga ketika melihat Alkitab, membaca Alkitab, mendengarkan Alkitab, dia dapat penerangan batin, dia ngerti. Dia dapat penerangan dari roh Tuhan, dia paham. Dia dapat kuasa dari Tuhan untuk bisa menyimpan, menerapkan, bahkan memberitakan kembali kebenaran itu. Tekanan yang berikut adalah otoritas Alkitab atau kewibawaan Alkitab yang artinya menunjuk kepada kebenaran kuasa Alkitab itu sebagai firman Allah yang dipercayai, yang diandalkan, yang merupakan standar objektif kebenaran absolut untuk mengukur dan menilai segala sesuatu yang dapat diandalkan. Dan itulah Alkitab. Alkitab sebagai firman Allah adalah ukuran keyakinan dan perilaku yang benar bagi setiap orang percaya dan gereja. Pastilah itu Alkitab. Sumber yang dapat dipercayai untuk mengenal Allah yang benar dan keberadaan manusia adalah Alkitab. Itu artinya otoritas Alkitab yang dapat dipercayai, yang merupakan ukuran keyakinan maupun perilaku yang benar, yang merupakan media sehingga kita bisa mengenal Allah dengan benar dan kita bisa mengalami,
penebusan, sehingga kita bisa berhubungan dengan Allah secara benar melalui Alkitab. Otoritas firman Allah, artinya Alkitab lebih tinggi dari tradisi-tradisi manusia, lebih tinggi dari praktek-praktek kebudayaan, bahkan pengalaman rohani maupun pengajaran gereja. Lebih tinggi dari filsafat dan pandangan-pandangan hidup manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali kita terjebak pada tradisi-tradisi leluhur, apalagi yang berkaitan dengan upacara-upacara seperti pernikahan, kematian, ataupun kelahiran. Alkitab haruslah menjadi penentu, yang menjadi hakim untuk menilai tradisi-tradisi tersebut bisa kita ikuti atau tidak. Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, baik berbicara mengenai iman maupun pengabdian kepada Tuhan, melayani Tuhan, termasuk juga hidup bermasyarakat dengan tetangga kita. Kalau saudara percaya Alkitab, maka Alkitab yang benar tanpa salah ini, Alkitab yang adalah wahyu Allah yang diinspirasikan kepada para penulis itu, maka kita minta iluminasi dalam diri kita sehingga kita bisa mengerti dan paham dan melakukan sesuai dengan pengertian dan pemahaman kita dalam kehidupan sehari-hari, maka saudara pasti diberkati hidup dan pelayanan saudara. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih atas pelajaran hari ini. Kami mengerti bahwa Alkitab adalah wahyu Allah yang sudah diinspirasikan kepada para penulis, sehingga ini komplit cukup bagi kami untuk mengenal Allah dan hubungan dengan Dia. Tapi lebih daripada itu, kami mengerti bahwa yang kami butuhkan adalah penerangan batin atau iluminasi. Tolonglah kami supaya kami betul-betul mengalami penerangan batin itu dalam keseharian ketika kami membaca atau mendengar kebenaran firman-Mu. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Engkau memberkati kami semua. Haleluya. Amin.